Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Saat sekarang Mari akan tarik energi pembacaan general reading. Ya, kita akan cari tahu tentang si dia yang saat ini tuh takut banget kehilangan dirimu, gitu ya. Nah, jadi kita akan cari tahu ciri-cirinya atau ya apa sajalah yang menggambarkan clue tentang siapa orang ini, gitu ya. Jadi nanti akan dikonfirmasi pembacaannya melalui charm. Nanti Mari akan tarik koin-koin yang berisi inisial ya, yang menunjukkan entah itu inisialnya dia ataukah ini pembacaan untuk kamu ya. Jadi jelas saja akan nunjukin inisialnya kamu atau juga nanti akan nunjukin zodiak ya, baik zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia. Oke? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui Mari di sini ya. Oke, baik, langsung aja. Dia seseorang yang saat sekarang tuh takut banget ditinggalkan oleh dirimu. Tadi ada keluar ya, itu kayaknya juga nah ini aja. Oke, ini adalah seseorang yang saat sekarang atau belakangan hari ini atau pernah ya, ini kayak berusaha untuk menyampaikan perasaannya dia ke kamu. Jadi ini orang rasa-rasanya ya menganggap bahwa hubungan kalian ini seperti hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Hanya ada perasaan cinta dari dia untuk kamu, tetapi tidak dari kamu untuk dirinya. Nah kayak gitu ya, kamu tahu banget ini orang siapa gitu, kamu ngerti banget dia siapa, tapi kok kayaknya kamu itu tuh kayaknya tidak tertarik ya ke seseorang ini. Kenapa kamu tidak tertarik? Mari lihat dulu. Oke, mungkin kamu malas banget ya ngadepin dia gitu. Jadi beberapa diantaranya kok kayaknya pendekatannya dia ke kamu itu salah gitu ya. Caranya dia mengungkapkan cintanya ke kamu itu tuh tidak bisa kamu terima dengan baik gitu. Karena mungkin kamu kayak yang emosi aja ngelihat orang ini gitu ya. Mungkin cara bicaranya kok kayaknya nggak bikin kamu tuh seneng gitu ya. Tingkah lakunya itu tuh justru bukannya bikin kamu berbunga-bunga, tapi malah bikin kamu tuh jadi jatuh kesal sama dianya gitu ya. Beberapa ini orangnya nampaknya salah satu di antara sekian orang yang saat sekarang sedang mencoba untuk deketin kamu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Jadi ini beberapa ya, mungkin kamu dalam posisi single kah gitu ya, atau kamu dalam posisi saat sekarang sebenarnya sedang menunggu seseorang gitu, tetapi seseorang itu tuh kok tidak kunjung datang. Malah dia ini orang yang datang gitu ya di sana. Tapi ya gitu, karena kamu kok rasa-rasanya untuk saat ini lebih banyak rasa keselnya sama dia, sehingga tentu saja gitu ya, sikapnya kamu pun ke dia itu kayaknya sikap yang cenderung culas gitu loh. Jadi kayak yang sebaik apapun dia berusaha untuk tampil di depan kamu, tapi kamu kayak berusaha untuk menggubris gitu. Kamu tidak menganggap bahwa yang dia lakukan itu sesuatu yang sweet gitu ya. Kamu tidak menganggap apa yang dia lakukan ke kamu itu adalah satu tindakan yang baik gitu. Nah di sana. Jadi lagi-lagi terlanjur kamunya sudah keki sama seseorang ini, terlanjur kamunya sudah kayak merasa ndak enak hati. Beberapa mungkin bahkan sudah ada penilaian negatifnya kamu terhadap si dia gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada interaksi yang lumayan panjang antara kamu dengan si dia ini. Boleh jadi memang hubungan kalian, tunggu dulu ya, mari lihat ya. Oh oke. Iya, hubungannya ini tuh sudah hubungan yang lama banget gitu ya. Ini bukan hubungan yang baru. Kalau Mari lihat ya, ini bisa adalah suaminya kamu, atau ini bisa istrinya kamu, atau ini bisa seseorang tuh yang sempat
ngomong tentang hal yang serius sama kamu. Beberapa ini nampaknya orang yang kepengen rekonsiliasi sama kamu, gitu ya. Tapi tawaran rekonsiliasinya mungkin untuk saat ini bukanlah tawaran yang menarik ya di matanya kamu, gitu. Mungkin kamu kayak yang kepengen menyudahi, kamu pengen mungkin di sini tuh, oh bukan, kamu bukannya pengen menyudahi, maaf. Tapi kamu di sini tuh kayak kepengen bahwa dia itu tuh lebih serius lagi sama kamu, gitu ya. Beberapa di antara kalian mungkin kayak yang menganggap bahwa selama dalam relationship ini ada ketimpangan di sana, gitu. Dia sering sekali kayak bikin kamu itu tuh merasa tidak aman, gitu ya. Kayak ngerasa selalu ada perasaan terancamnya kamu ketika dengan dirinya, gitu ya. Walaupun ini suami kamu atau istri kamu atau seseorang yang sudah membincangkan tentang hal yang serius, mau bermasa depan sama kamu, gitu. Tapi mungkin ya kayak gitu ya, selama ini kayak kamu ngelihat bahwa seharusnya dia bisa ngasih kamu sesuatu, gitu. Tetapi dia sering sekali menahan dirinya. Jadi kayak dia ini tuh tidak optimal ya berperan sebagai pasangannya kamu, gitu. Jadi ini mungkin kamu tuh kayak yang udah memberikan dia kesempatan gitu loh untuk sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tuh belum cocok gitu loh kalau mau ngebangun hubungan dengan kamu. Jadi kayak kamu tuh pengen dia itu belum kamu omongin dia sudah ngeh, atau kalau kamu ngomongin sesuatu dia meresapi apa yang kamu omongin dan mempertimbangkan dan kemudian melakukan, gitu. Karena apa yang kamu minta kepada si dia ini tuh bukan permintaan muluk-muluk gitu loh. Bukan permintaan yang seperti orang yang nggak tahu diri. Apa yang kamu harapkan dari dia, gitu ya. Ini memang mungkin hal-hal yang penting gitu loh. Misalnya dia lebih care untuk menjaga perasaannya kamu. Jangan ninggalin kamu sering dalam waktu yang lama. Misalnya kayak gitu ya. Kamu jangan diabaikan sebagai pasangan hanya gara-gara dia sibuk bekerja, cari uang. Misalnya kayak gitu. Itu ya. Atau mungkin beberapa di sini tuh masalah finansial. Gitu loh. Orangnya mungkin baik sama kamu gitu ya. Tetapi kayak kebutuhan finansial yang kamu harapkan ya dari si dia ini kok kayaknya tidak ngalir, tidak ngucur sama kamu gitu ya. Iya mungkin dia ngasih, tapi yang dia kasih itu tuh kurang. Kalau misalnya dia berperan sebagai suami dan kamu sebagai ibu rumah tangga gitu ya, hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang kamu tuh mengharapkan banget bahwa dia yang membackup hal itu. Soalnya kamu tuh sudah backup urusan domestik, urusan dapur, apa yang mau dimakan sama kalian, apa yang mau dikonsumsi sama anak-anak, kebutuhan dasar hidup gitu ya, kebutuhan untuk pendidikan anak, barangkali yang seperti itu. Gitu loh, ya. Dan di sini kalau mari tangkep, iya, kalau mari tangkep sesungguhnya kamu itu ini nampaknya masalah temporernya ini, masalah hanya sebentar ajanya ini gitu ya. Karena kalau mari lihat-lihat di sini tuh kamu di sini kamu tuh kayaknya bukannya mau ninggalin dia gitu loh. Enggak, kamu bukan mau ninggalin dia, tapi kamu kayak yang berharap bahwa ada andil dia lebih banyak lagi dalam relationship kalian ini. Jadi gini, orangnya bukannya bikin kamu muak gitu ya, tidak, belum sampai yang ke situ perasaannya kamu. Yang kayak misalnya ya, ini bukan orang yang bikin kamu tuh memilih untuk menyerah untuk saat sekarang, enggak. Yang kamu harapkan dari dia hanyalah gitu ya, menambahkan sesuatu untuk biar kamu itu bisa semakin betah jalan sama dia sampai panjang ke depan. Nah kayak gitu. Di sana ya. Ya sebatas jengkel aja gitu loh. Sebatas
kesel-kesel ringan saja, gitu loh. Gitu ya. Jadi di sini tuh bukan yang berubah, yang tadinya cinta kemudian berubah jadi benci, enggak sampai yang separah itu energi orang yang Mari tarik ini. Gitu. Karena ini keinginan besarnya kamu untuk dia di sini tuh pun kayaknya masih ada. Gitu ya. Masih ada keinginan besarnya kamu sama dia. Gitu. Beberapa ini kalau Mari lihat mungkin kamu kepengen juga ada kebebasan ya yang dia berikan sama kamu. Gitu. Karena mungkin setelah kamu menjadi pasangannya dia, iya sih, misalnya dia seperti mengekang kamu, tapi ya kamu tahu dia mengekang kamu ini sebenarnya untuk tujuan baik. Tapi kok ada ya keterlaluannya di situ. Jadi kayak yang kamu kayak kehilangan respect juga sama si pasangannya kamu ini. Gitu. Karena dia kok kayak tidak yakin sama kamu. Kok kayaknya dia tuh seperti yang tidak percaya sama kamu. Nah, begitu ya yang kamu anggap di sana. Kemudian, jelek sekali ya, kayak gini aja. Geser dulu ya. Oke. Nah, kayak kita. Gitu. Iya, orang ini tuh cinta banget sama kamu loh. Dia ini sayang banget sama kamu sebenarnya. Gitu. Jadi orang yang takut banget kehilangan kamu untuk saat ini, ya wajar dia merasa takut gitu. Karena dia tahu kalau tanpa kamu, saya rasa dunia ini tuh tidak seindah. Tidak seindah seperti ketika dengan kamu. Gitu. Karena ini ada ya orang yang sadar gitu loh bahwa berhubungan dengan kamu ini tuh ini salah satunya untuk kepuasan dia secara emosional. Kan begitu ya kalau orang yang mencinta itu kan kayak kepengen diterima cintanya oleh orang yang dia cintai. Kan gitu. Di sana. Jadi takut dia kalau perasaannya dia ini tuh bukanlah sesuatu yang berharga di matanya kamu. Nah gitu. Apalagi kalau kamu nih ngambeknya ngeri, menurut dia nih ngambeknya ngeri gitu. Dan kamu ini kan orangnya dalam diam pun kamu bisa tunjukkan kalau kamu sedang melawan. Dalam diam kamu tuh bisa kayak nunjukin bahwa kamu sudah kayak punya kekesalan tuh sampai ke ubun-ubun kayak gitu loh. Jadi tanpa kamu harus berteriak sampai serak gitu ya. Hanya ngecuekin dia, ini orang udah nggak tahan. Gitu. Ini orang udah nggak tahan. Jadi kalau Mari rasa begini ya, jangan-jangan dalam hubungan kalian ini bisa kamu yang paling bandelnya. Sorry ya. Gitu. Karena kalau Mari lihat-lihat orang ini sebenarnya lembut ini. Mungkin juga usianya dia lebih banyak dari kamu. Atau kalaupun kalian ini seusiaan atau mungkin dia yang lebih muda dari kamu. Gitu ya. Tapi pembawaannya dia ini tuh orangnya melo-meloan. Melo. Anaknya tuh melo. Nggak kayak kamu. Kalau kamu mungkin di sini tuh mau barbar mainnya gitu ya. Kalau dia sensitif ini hatinya. Gitu loh. Jadi kayak yang ngelihat kamu tuh ngambek gitu ya. Ngelihat roman wajahnya kamu itu ketat gitu kan. Padahal kamu nih nggak ngomong apa-apa, tapi kayak kamu layu, lesu, atau mungkin kamu agak menggertakkan
rahangnya kamu. Wah, ini udah bikin dia gitu ya, udah bikin dia gemeteran gitu loh. Nah, di sana. Dan ya yang paling penting itu tuh bahwa seseorang yang takut kehilangan kamu ini tuh ya karena sayang sama kamu. Gitu loh. Mungkin bahkan dia sudah berujar, hatiku ini tuh sudah aku berikan ke kamu, sudah aku titipkan ke kamu, gitu ya. Ini orang yang berujar ya. Kalau dia bisa ngomong sama kamu, soalnya hatiku ini udah aku titipkan ke kamu, gitu. Bagaimana mungkin aku tidak takut kalau saat ini tuh kamu ninggalin aku? Lah orang aku lagi cinta-cintanya. Gitu ya. Lah orang dia lagi sayang-sayangnya sama kamu. Gitu loh. Jadi yang ngeri kalau kehilangan kamu gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak dia merasa bahwa hidupnya itu tuh jadi berarti ketika bersama dengan kamu, gitu ya. Dan mungkin ini kelihatannya ya, beberapa ini kayak mengalami cinta yang serius. Ini barunya itu ada sama kamu gitu loh. Yang kemarin-kemarin itu mungkin ya cinta monyet gitu ya bahasanya ya. Cinta-cintaan gitu. Tapi kalau dengan kamu, ini benar-benar cinta. Gitu ya. Dengan kamu ini baru benar-benar cinta. Jadi kayak dengan kamu itu seperti cinta pertama. Gitu loh. Lagi-lagi, mungkin kamu bukan yang pertama gitu ya. Tapi yang kan kita tuh bisa ngerasa ya kalau kita benar-benar mencintai seseorang ya, kan ada sebuah sensasi itu yang nggak bisa dibilang ya, nggak bisa dijabarkan sama kata-kata, cuman kayak kita tuh tahu aja detak di dalam jiwa ini, lah ini orangnya, ini orang yang aku cintai gitu loh. Oh begini loh, oh begini ya ternyata cinta. Nah kayak gitu ya. Oke. Iya, nampaknya ini lebih tua dari kamu ya usianya ya. Lumayan jauh ini untuk beberapa clue tentang siapa dia. Ini orangnya jauh lebih tua dari kamu. Atau gini, pembawaannya itu tuh udah kelihatan. Dia tidak seperti rekan seusiaannya dia. Orang-orang seusiaannya dia, lebih mateng ini orangnya. Gitu ya, lebih matang, jauh lebih matang. Nah, untuk beberapa juga diantaranya gitu, orang ini tuh yang mungkin membantu kamu dalam sering ya membantu kamu, atau setidaknya dia ini tuh kayaknya pernah membantu kamu dalam perjalanan rohaninya kamu atau dalam perjalanan spiritualnya kamu. Gitu ya. Jadi untuk beberapa kayaknya kamu pernah ngalamin satu fase kehidupan yang menyakitkan gitu ya, dan orang ini tuh datang gitu. Jadi ini bisa seperti bahasanya ya, kayak guru kehidupan bagi kamu gitu ya. Dia yang datang membawa terang bagi hidupnya kamu, dan dia pada akhirnya justru kayak ngerasa takut banget gitu ya, bahwa kamu sebagai orang yang dia dampingi gitu ya, pada akhirnya melepaskan kamu. Jadi kayak orang ini tuh gimana bilangnya ya? Kalau Mari bilang ini ya, lagi-lagi ini tulus banget lah gitu. Ini tulus banget. Mungkin dia datang dari energi Virgo. Nah, orang ini tuh pasti sabar banget ketika ngejalanin hubungan sama kamu. Makanya Mari bilang ini kayaknya
ketika dalam relationship kamu yang lebih sering ngamuannya, gegerannya, ngambekannya, kamu yang paling sering meminta untuk diberikan perhatian gitu ya. Dan orang ini sebenarnya tuh dia tahu banget ini ya, sisi jeleknya kamu, borok-boroknya kamu. Ini orang tuh paham, ini orang tuh mengerti gitu. Tapi borok-boroknya kamu itu ya, gelap-gelap jiwanya kamu itu, kalau Maria rasa untuk sampai saat ini tuh kayak dia berusaha untuk terima gitu. Jadi ini orang juga kayak yang, kalau misalnya ini ya clue-nya dia, mungkin ini salah satu yang bikin kamu agak-agak jengkel juga ngeliat orang ini nampaknya. Kalau kalian berantem, mungkin maunya kamu itu kalau kamu tuh dipujuk ya, kalau kamu tuh dirayu saat kalian lagi berantem. Tapi seringnya orang ini tuh kalau kalian berantem, dia tuh nggak kayak jumpalitan gitu ya, ngejar kamu gitu ya, ngeburu kamu, memohon-mohon sambil berlutut di hadapanmu untuk dia dimaafkan. Mari rasa enggak. Karena permainan orang ini tuh lebih kayak cenderung, udah deh aku kasih dulu waktu untuk kamu. Gitu ya, aku kasih dulu waktu biar kamu tuh tenang gitu lah. Karena orang ini pun kok kelihatannya romantis, menunjukkan romantisnya dia sama kamu itu tuh tidak dengan cara belak-belakan gitu ya. Ini tipe orang yang keromantisannya itu dalam bentuk perhatian gitu ya, dalam bentuk kayak pandangan, ketika dia melihat kamu, dia menatap kamu itu dengan tatapan yang deep. Tapi entahlah kamu sadari atau enggak, itu pula masalahnya ya, karena kadang-kadang gitu ya. Ada kan beberapa itu orang yang terbiasa kalau keromantisan itu dengan diberikan bunga lah ya, dibawa jalan-jalan lah, diberikan kado apa gitu ya, digombalin gitu ya. Nah kayaknya orang ini tuh lebih cenderung nggak nggombal, tapi ketika dia bilang sayang sama kamu, harusnya sih kamu bisa ngerasa sih ini sayang manis di bibir atau ini memang sayang dorongan dari hati, mestinya gitu kan. Nah jadi balik lagi bahwa seseorang ini tuh kayaknya dia tuh tidak mau mempermasalahkan ya banyak-banyak ya, tidak mau mempermasalahkan banyak-banyak tentang sikapnya kamu sama dia. Iya, kalau Mari bilang ini kayak kamu selalu ngerasa kurang soalnya gitu ya. Kamu banyak ngerasa kurang gitu. Kamu kayak kepengen diberikan lebih, ditambahkan lebih oleh dia gitu ya. Padahal mungkin love language-nya antara kamu dengan si seseorang ini memang berbeda. Cara menyampaikan cinta itu berbeda gitu. Atau yang kayak gini, butuh deh kamu ngelihat juga apakah memang betul orang ini tuh sedikit sekali kontribusinya untuk hidupnya kamu. Gitu ya. Atau jangan-jangan kamu luput saja dari rasa syukur gitu loh atas apa yang kamu terima dari dia. Nah ini jangan-jangan kayak gitu ya. Jadi kayak kalau Mari lihat ini juga orang yang kayaknya tanggung jawab banget gitu loh. Jadi orang ini tuh kepengennya itu tuh kayak ngeprotek kamu, kayak yang ngejaga kamu. Katakanlah walaupun dia ini seorang wanita gitu ya, beberapa dia wanita ini tuh kok kayaknya dia juga sekaligus mengambil peran ya sebagai pria dalam relationship ini. Ada beberapa yang seperti itu ya. Nah di sana, dan kalau saya lihat orang ini respect banget ini sama kamu. Mungkin kamu kadang-kadang tuh ya bisa aja ngelihat dia ini seperti orang yang terlalu posesif sama kamu. Tapi sesungguhnya ini bukan bentuk dari posesif. Tapi ini adalah bentuk dari caranya dia
ngelindungin kamu. Gitu. Rasa-rasanya tidak ada lagi yang perlu dikomplain dari orang ini. Kalau menurut Mari ya, karena ya hidupnya dia itu tuh bukan untuk siapa-siapa lagi. Apalagi kalau ini udah jadi statusnya itu suami kamu atau istri kamu ya. Atau ini adalah seseorang yang sudah sempat kamu dan dia ini tuh merencanakan pernikahan ya. Jadi orang ini kayak menggodok dirinya dia. Dia godok dirinya dia. Ini tuh kayak untuk benar-benar serius di sini. Ngebangun hubungan ini dengan kamu. Jadi kalau kamu lihat dia tuh banting tulang gitu ya. Kerja keras gitu. Itu bukan untuk ke siapa-siapa. Itu bukan hanya untuk diri dia. Gitu ya. Tapi hasilnya itu tuh ya untuk relationship ini. Nah di sana. Gitu ya. Atau mungkin ya kamu salah paham aja sama orang ini. Gitu. Lagi-lagi di sini jangan-jangan ada salah paham. Gitu ya. Karena kayak sering sekali apa yang dimaksudkan oleh dia tidak tertangkap oleh kamu. Nah di situ. Tapi yang jelasnya ini adalah orang yang walaupun mungkin kamu tuh berteriak ya, udahlah kita pisah gitu ya. Tinggalkan aku gitu. Aku mau cerai sajalah sudah dari kamu. Aku mau pergi aja lah, nggak mau lagi menjadi pasanganmu. Nah misalnya kalau kamu berteriak seperti itu ke dia. Saya rasa orang ini tuh kayak cepet-cepet ya mengakses kesabarannya untuk kamu. Menghadapi kamu yang dalam posisi tidak tenang itu. Gitu ya. Di sini dia akan bersikap cepet-cepet gitu loh. Menahan dirinya dia untuk tidak membalas balik. Padahal kalau dia boleh ego-egoan sama kamu, orang ini tuh sebenarnya egonya lebih kuat dari kamu. Karena ini beberapa nampaknya orang yang lumayan sukses ya. Orang yang misalnya ya dia itu tuh menduduki posisi penting. Gitu. Entah itu di sosial, entah dia misalnya kalau dia ini tuh bekerja sebagai abdi negara, tapi orang ini udah menduduki posisi-posisi penting gitu ya. Jadi layaklah dia pokoknya orang yang punya ego. Mungkin dia kalaupun berbisnis, bisnisnya dia itu tuh sudah jalan. Setidaknya dia sudah punya karyawan, walaupun 1-2 orang, tapi ego sebagai kepala itu tuh ya, ego sebagai orang yang dihormati gitu ya. Nah itu kuat. Tapi ketika dengan kamu, saya rasa dia tidak memakai itu. Dia bisa jadi bos di luar. Tapi kalau ketika dengan kamu, dia nggak jadi bos. Paling-paling ya dia hanya nunjukin, ya aku kepala rumah tangga. Misalnya gitu ya, kalau dia ini sudah jadi suami. Gitu, aku kepala rumah tangga. Jadi ego hanya sebagai kepala rumah tangga saja. Ego sebagai bos, ego sebagai bapak pejabat misalnya gitu ya. Ego sebagai orang yang selama ini dihormati di sosial masyarakat, dia nggak pakai sama kamu. Nah kayak gitu ya. Lagi-lagi ini nampaknya orangnya agak tua ini dari kamu. Lumayan tua. Iya. Tua secara fisik, tua secara kesadaran. Tapi di sini tuh ya lagi-lagi nampaknya baru kamu ini ya, dengan kamu ini dia baru pertama kali jatuh cinta atau benar-benar merasakan cinta. Cinta itu cinta yang dalam, bukan cinta yang datang pergi. Tapi katakanlah usia relationship kalian ini sudah sekian tahun lamanya, tapi kalau Mari rasa tetap akan ada momen minimal dalam 1 kali setahun sepanjang relationship kalian. Ada 1 bulan tertentu yang tiba-tiba dia tuh yang selalu merasakan kok dia ini jatuh cinta lagi sama kamu. Nah kayak kita. Ya. Ada 1 masa di antara 12 bulan dalam 1 tahun.
ini orang yang merasakan sensasi kembali gitu ya. Seperti ini adalah hubungan yang pertama kalinya kalian. Padahal ini udah katakanlah mungkin 10 tahun, 5 tahun sudah, 6 tahun sudah berjalan. Jadi kamu amati aja dalam setahun ada 1 bulan. Apakah ini bulan 2? Apakah ini bulan 6 ya, 6, 7? Apakah ini di bulan 11? Tiba-tiba dia kayak ngerasa dia kasih perhatian lebih sama kamu gitu ya. Kok kayaknya keromantisannya ini tentu saja dengan caranya dia ya, ini lebih sering dia tunjukin ke kamu. Nah gitu ya. Jadi ini orang bukan takut kehilangan kamu karena uangmu gitu ya, karena seksual yang kamu tawarkan kepada dirinya, tidak. Tapi ini karena dia justru di situ yang berharap bahwa cintanya disambut baik oleh kamu. Jadi cintanya ini diterima oleh kamu, ini sudah sebuah kebutuhan penting. Gitu ya. Ini sudah sebuah kebutuhan penting, dan jangan-jangan kesuksesan yang dia miliki ini banyak sedikitnya itu karena ada booster energi dari kamu, atau mempertahankan kesuksesan yang dia miliki untuk saat ini ya. Kemampuan bertahan itu kan juga kemampuan yang tidak main-main ya. Ada energi besar di sana, dan energi besarnya itu ya dia dapatkan dari kamu. Makanya orang ini tuh tidak mau kalau berantem, kalau ribut sama kamu itu nggak mau panjang ributnya. Soalnya dia tahu itu nanti akan merusak kinerjanya dia, akan merusak moodnya dia, akan merusak aktivitas hidupnya dia. Makanya kalau kamu ngambek, kalau kamu marahan sama dia, dia akan lebih memilih untuk diam. Gitu ya. Memang tidak segera merayu memujuk kamu, tapi dia bisa kayak nunggu kamu kapan kamu tuh emosinya mereda. Baru dia nanti datang seolah-olah seperti tidak ada apa-apa, atau baru di situ nanti dia akan menyampaikan permintaan maafnya dia ke kamu gitu ya. Oke, sekarang Mari akan tarik di sini koin seperti kata Mari di pembukaan pembacaan. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia ya. Oke, mari mulai dari inisial J. Ada Janur, ada Jingga ya. Berikut ada inisial K, Kantong, Kata. Kemudian ada inisial S, ada Syukur, ada Susu, ada inisial V, ada Vitamin, ada Victory. Kemudian ada F, Fanta. Kemudian ada Filipina. Berikut ada inisial I, Ibadah. Kemudian ada Istana. Ada inisial Y. Ada Yuda, Yudi, Yoyo. Kemudian ada inisial B, Bulan, Bintang, Balon. Kemudian di sini ada inisial A, ada Asia, Afrika. Berikut ada inisial D, Dalam, Dunia, Daun ya. Oke. Masuk kita ke zodiak. Ternyata ini tarikan zodiak hanya dapatnya cuma 3 ya. Ada zodiak Cancer di situ. Berikut ada energi dari Aquarius di situ, dan kemudian ditutup oleh energi dari Pisces. Oke lah ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.